Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori resepsi sastra. Apa sih yang dimaksud dengan teori resepsi sastra? Resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca, yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Dalam mengkaji atau membicarakan karya sastra, baik novel maupun cerpen, terdapat dua macam pembaca, yaitu pembaca ahli dan pembaca awam. Dari hasil pengamatan, masih sedikit orang yang melakukan penelitian terhadap pembaca karya sastra, karena semua terfokus pada teks yang terdapat pada novel dan cerpen. Dalam resepsi sastra, peranan pembaca yang sama sekali tidak tahu tentang proses kreativitas memegang peranan penting dalam penelitian, karena pembacalah yang menikmati, menilai, dan memanfaatkan karya sastra. Bahkan penulis yang mengetahui seluk-beluk karyanya tidak dianggap keberadaannya. Penelitian resepsi meneliti teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Pertemuan antara pembaca dan teks sastra menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai objektif, yang hasilnya adalah pengakuan makna teks. Dalam menanggapi karya sastra, pembaca selalu membentuk unsur estetik melalui pertemuan antara horizon harapan, bentuk teks, dan norma-norma sastra yang berlaku. Pembaca selaku pemberi makna akan senantiasa ditentukan oleh ruang, waktu, golongan sosial budaya, dan pengalamannya. Hal ini karena dalam meresepsi sebuah karya sastra, pembaca bukan hanya memberi makna tunggal, tetapi juga makna lain yang akan memperkaya karya sastra. Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai teori resepsi dalam lagu yang berjudul Surat Cinta untuk Starla yang dipopulerkan oleh Virgon. Kali ini, saya akan menggunakan metode wawancara untuk mengetahui teori resepsi dari lagu ini. Langsung saja kita mulai wawancara tertutupnya. Pertanyaan pertama, lagu Surat Cinta untuk Starla menceritakan tentang apa sih? 1. Lagu Surat Cinta untuk Starla menceritakan tentang apa? Menurut saya, lagu Surat Cinta untuk Starla ini menceritakan tentang perasaan cinta dan kasih sayang. Nah, di sini perasaan cinta dan kasih sayangnya itu bisa ditunjukkan dari laki-laki ke perempuan. Nah, dalam penulisan lagu ini, setahu saya, Surat Cinta untuk Starla ini ditujukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang bernama Starla. Kalau menurut saya, lagu Surat Cinta untuk Starla ini menceritakan kayak seorang yang benar-benar jatuh cinta gitu sama seseorang, kayak dia tuh pengen orang yang dia cintai itu hidup sama dia sama sampai tua gitu, kayak menunjukkan betapa cinta atau sayangnya dia sama seseorang itu gitu. Jadi lagu Surat Cinta untuk Starla ini menceritakan tentang seseorang pria yang menemui sosok wanita yang diidamkan. Dari awal ia berjumpa, yang dimana ia langsung kagum dengan wanita itu, yang sering ia gambarkan lewat lagu dan puisi. Dan jika ia menggambarkan lewat lagu dan puisi, itu tuh membutuhkan banyak kata. Lagu Surat Cinta untuk Starla ini menceritakan tentang mengungkapkan kerinduan, kasih sayang, dan cinta yang sangat besar kepada Starla. Pertanyaan kedua, apa sih makna atau pesan dari lagu Surat Cinta untuk Starla? Makna atau pesan dari lagu Surat Cinta untuk Starla ini menurut saya ialah kita harus menghargai dan tetap menyayangi orang yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka itu berarti bagi hidup kita, dan mereka itulah
yang selama ini menjadi penyemangat kita. Untuk itu kita harus terus menebarkan kasih sayang kepada mereka. Pesan atau makna dari lagunya, kalau menurut saya itu kayak kalau kita beneran sayang atau cinta sama seseorang itu kayak harus kita perjuangkan gitu. Terus kayak kita harus sungguh-sungguh gitu kalau misalnya kayak cinta atau sayang sama seseorang gitu. Pesan tersirat dari lagu ini yang saya dapatkan, cintailah seorang wanita sebagaimana kamu mencintainya seperti di awal. Begitu juga rasa cinta kamu kepada pasanganmu sampai kapanpun. Dan jangan hanya memegang prinsip sehidup semati, tapi peganglah prinsip sehidup. Untuk makna pesan dari lagu Surat Cinta untuk Starla ini yaitu bahwa cinta bisa berkuasa di atas segalanya. Pertanyaan ketiga, suka nggak sih sama lagu ini? Dan berikan alasannya. Saya suka dengan lagu Surat Cinta untuk Starla ini karena menurut saya lagunya itu nadanya dan melodinya enak untuk didengar dan maknanya itu mendalam. Jadi kalau kita misalnya sulit untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang dengan mengatakan I love you, kita bisa bernyanyi untuk menyampaikan rasa yang ingin kita sampaikan. Bisa dibilang suka, bisa juga dibilang enggak. Aku suka karena liriknya itu bagus, kayak pemilihan kata-katanya juga bagus, kayak menampilkan rasanya gitu loh, kayak sampai ke kita pendengar. Cuman aku nggak sukanya karena mungkin terlalu over aja gitu, jadi aku nggak suka. Tapi bagus kok liriknya. Kalau menurut pribadi, saya sangat suka dengan lagu ini karena lirik lagunya membuat saya mendapatkan pesan tentang perjuangan seorang laki-laki kepada wanita yang diidamkan. Suka nggak sama lagu ini dan berikan alasannya. Untuk alasannya itu aku suka karena menginspirasi banyak orang. Pertanyaan keempat, menurut kamu lagu ini diciptakan untuk siapa dan apa alasannya? Menurut saya lagu ini diciptakan oleh pengarang untuk seseorang yang ia sayangi, yakni anaknya. Karena dari hal yang pernah saya baca, Surat Cinta untuk Starla ini dipersembahkan oleh sang pengarang untuk anaknya yang baru lahir dan untuk istrinya juga dan untuk orang-orang yang ia sayangi. Lagu ini diciptakan untuk siapa? Kalau menurut aku, lagu ini diciptakan untuk kayak orang yang dia sayang atau yang dia cintai gitu, kayak misalnya bisa pacar, bisa keluarga, bisa sahabat, istri, kawan, terus segala macamnya. Alasannya ya karena lirik-liriknya tadi, kayak di liriknya itu tadi dia pengen sampai hari tua bersama dengan orang yang dia sayangi atau dia cintai tadi. Menurut saya lagu ini diciptakan untuk seperti judul lagunya, yaitu untuk Starla itu sendiri, karena pencipta lagu ingin menyampaikan kegagumannya akan sosok Starla yang digambarkan. Sosok Starla ini yang begitu sempurna oleh pencipta lagu dan membuatnya ingin setia dengan sosok Starla tersebut. Itu menurut kamu lagu ini diciptakan untuk siapa dan apa alasannya? Untuk istri dan putrinya, mengungkapkan perasaan melalui lagu. Berikut adalah hasil wawancara tertutup. Di balik itu, ada makna lain yang tersirat pada lagu Surat Cinta untuk Starla. Virgon menyebut lagu Surat Cinta untuk Starla merupakan ungkapan cinta yang maknanya lebih kepada Tuhan. Virgon mengungkapkan rasa cinta dari hatinya untuk Sang Pencipta. Hal tersebut tersirat dalam penggalan lirik berikut ini. Habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untuk. Virgon mengungkapkan cinta yang tergambar dalam lagu Surat Cinta untuk Starla lebih bernuansa religi. Virgon menggambarkan sudah tidak lagi memikirkan dunia, karena lebih menunjukkan cintanya kepada Tuhan.